Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu di tempat ini. Kita bersyukur ya, kita semua sampai di tempat ini dengan keadaan selamat, walaupun ada yang mabuk tadi, tapi kita masih bersuka cita. Biarlah waktu kita, waktu tidur siang ini ya, ini waktu tidur siang, tapi marilah kita ambil waktu ini untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Mari kita angkat pujian penyembahan kita, ku beri kemuliaan. Kita masuk dalam ibadat kita. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan, oh, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sabda besar perbuatanmu, amin. Kau besar Tuhan, tiada yang seperti Engkau, oh, tiada seperti Engkau, amin. Kau besar Tuhan, oh, tiada seperti Engkau, yes Tuhan, Engkau luar biasa, tiada seperti Engkau. Kasih yang sempurna kepada Tuhan, kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita tidak bisa memiliki iman. Ada amin? Amin. Ini menurut saya, karena apa? Karena kasih itu landasan dari semuanya. Tetapi untuk bisa memahami bagaimana kasih itu berfungsi dalam kehidupan kita, maka kita itulah yang melahirkan iman. Karena iman itu sesuatu yang belum kita lihat. Sesuatu yang belum kita lihat tapi kita percaya sudah ada. Sesuatu yang kita tidak punya harapan, kita punya dasar untuk berharap, tetapi kita berharap bahwa itu akan terjadi. Amin. Amin. Sama seperti kemarin dicontohkan Abraham korbankan Ishak. Padahal kita tahu bahwa melalui Abraham Tuhan berjanji bahwa hanya ada satu orang, hanya melalui Abraham dia akan diberkati, dan dia bilang kamu akan jadi bangsa yang besar. Melalui engkau akan ada bangsa yang besar. Amen. Bagaimana dia bisa percaya itu sementara dia belum punya keturunan? Sampai akhirnya dia sebagai manusia dia lemah, Hagar pun lemah, Sarah pun lemah, sampai mereka meragukan itu dan akhirnya terjadilah adalah Ismail. Itu manusiawi. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amen. Iman Abraham, Bapak Mama semua, iman Abraham begitu luar biasa. Dia yakin dan percaya. Satu-satunya anak yang dia dapat di usia yang ke 100 tahun. Dan ketika anak itu sudah dewasa, Tuhan bilang, lu bawa dia sebagai korban, lu bunuh dia di atas gunung. Dia tidak bimbang, dia tidak ragu sedikit pun. Dia ikut, dia taat. Kenapa dia bisa tanpa bimbang sedikit pun? Yes. Sekalipun kita saat ini pasti dalam segala, kita masing-masing punya persoalan, kita masing-masing punya pergumulan. Mungkin kita ada dalam keadaan sakit, mungkin kita dalam keadaan kekurangan, mungkin kita dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Tetapi kita yakin dan percaya, kita sembah Tuhan yang benar. Amen. Kita sembah Tuhan yang hidup, kita sembah Tuhan yang dia berjanji dan tidak pernah ingkar janji. Maka jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Mungkin sekarang kita lihat, kita harus berdoa. Bapak Mama, kalau saya mau bilang hidup saya ini, kesaksian saya, kenapa saya punya keyakinan luar biasa? Saya ini punya sakit sinusitis saya dari 2011. 2011 orang yang lihat teman-teman saya operasi, saya bilang tidak. Puji Tuhan saya masih sehat sampai dengan saat ini. 2011. Lebih lagi lambung. Saya punya lambung ini dari SMA. Saya sakit lambung dari kelas 1 SMA itu tahun saya SMA 85. 85 tahun 85 saya sudah menderita lambung. Tapi saya tidak pernah ke dokter. Saya ke dokter kalau lagi parah, oke. Hitung-hitung mungkin 2 strip obat lambung saya telan. Tapi saya tidak berharap, tidak mengandalkan Tuhan.
Buktinya saat ini saya sehat. Mau bilang lambung saya bilang sudah. Ketika saya lebih lagi menggali firman Tuhan, saya mendalami lebih lagi firman Tuhan, iman itu timbul. Saya bilang, iblis, kau tidak bisa kasih, kau jangan curi. Selama ini kau curi ambil kesehatan saya. Kau membuat saya tidak berdaya. Tetapi kini saya sudah hidup baru di dalam Tuhan. Saya hidup baru di dalam Tuhan. Saya sudah mengerti dari iblis yang memang adalah pendakwa, penipu. Iblis itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Seberapa menit? Tolong kasih tahu 5 menit ya. Jadi dia pembunuh, pembinasa. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tapi begitu kenal firman, saya lebih lagi dan saya percaya. Saya bilang pada iblis, kau tidak punya kuasa atas tubuh saya. Tubuh saya ini bait Allah, tubuh saya ini rumah Roh Kudus, tubuh untuk kemuliaan dan Tuhan untuk Tuhan. Tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Itu ingat. Jadi kita harus hidup dalam kesucian, kita hidup dalam kekudusan, supaya apa yang direncanakan oleh Tuhan jadi dalam hidup kita. Amin. Kita harus hidup kudus. Karena apa? Tanpa kekudusan kita tidak melihat Allah. Baik, jadi intisarinya, saya betul-betul kita mengajak kita semua untuk kita mau beriman kepada Tuhan. Kita harus memiliki iman yang teguh, jangan bimbang sekalipun. Karena itu, ya, saya bersyukur saya ada di dalam wadah yang namanya kemenangan iman. Kemenangan iman, maka kita harus punya iman. Ketika kita sudah punya iman yang teguh, maka percayalah, kasih kita akan laksanakan dengan baik, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, ya, dan pasti kita akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Demikian.